Apakah Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada saat Konsili Nisea pada tahun 325? Sebenarnya apa yang terjadi pada konsili tersebut dan mengapa konsili tersebut diadakan? Di video kali ini kita akan menelusuri sebenarnya apa itu Konsili Nisea dan sebenarnya keputusan resmi apa yang keluar dari Konsili Nisea. Dan juga kita akan melihat sebenarnya apa yang dipercayai oleh orang-orang sebelum adanya Konsili Nisea. Saat ini kekristenan mengalami suatu serangan, baik itu di dalam kekristenan maupun di luar kekristenan, untuk mempertanyakan keimanan kita, terutama pada keilahian Yesus. Di akhir video ini saya berharap kita memiliki fondasi yang kuat, terutama dalam keilahian Yesus dalam pertanyaan mengenai Konsili Nisea ini. Fondasi ini bukan hanya berdasarkan keyakinan semata, tetapi juga berdasarkan kekuatan fakta sejarah yang kita pelajari. Sehingga iman kita tidak mudah tergoyahkan oleh informasi-informasi yang kita dengar, sehingga kita memiliki fondasi iman yang kuat. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Konsili Nisea, ada baiknya untuk kita bisa mengetahui sebenarnya apa itu konsili, terutama dalam konteks sejarah gereja. Kata konsili berasal dari bahasa Latin concilium, yang berarti adalah pertemuan atau sidang. Dalam konteks gereja, konsili adalah pertemuan para pemimpin gereja, para uskup-uskup untuk membicarakan mengenai isu-isu yang mereka temukan. Seperti isu-isu mengenai doktrin, etika, dan kondisi gereja pada saat itu. Konsili tidak diadakan secara sembarangan. Ini diadakan ketika muncul suatu permasalahan serius yang bisa mengganggu kesatuan iman dalam keseluruhan gereja. Tujuannya bukan untuk menciptakan ajaran baru, tetapi untuk menyatakan dan meneguhkan ajaran-ajaran yang sebelumnya diajarkan oleh para rasul. Faktanya, prinsip konsili ini sudah diadakan sejak zaman para rasul. Misalnya kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 15, ketika itu terjadi konsili di Yerusalem. Para rasul dan tua-tua berkumpul untuk menentukan apakah orang di luar Israel harus disunat untuk diselamatkan. Hasilnya bukanlah ajaran baru, melainkan klarifikasi terhadap ajaran Injil sebelumnya. Demikian juga konsili pada gereja abad-abad mula, seperti juga Konsili Nisea, mereka berkumpul bukan untuk menciptakan ajaran baru, melainkan untuk menyatakan ataupun menegaskan iman sejati yang mereka percayai sejak semula. Setelah kita memahami apa itu fungsi konsili, kita akan melihat sebenarnya kenapa Konsili Nisea itu diadakan, apa yang menjadi penyebabnya. Untuk memahami Konsili Nisea, kita perlu melihat kondisi gereja sebelum tahun 325. Gereja saat itu tidak hidup dalam kondisi yang nyaman dan stabil karena mereka ini dianggap sebagai agama yang tidak diakui oleh Kekaisaran Romawi. Selama hampir 3 abad, kekristenan itu menjadi agama minoritas yang mereka itu dianiaya dan disiksa oleh Kekaisaran Romawi. Para pengikut Kristus, mereka banyak yang diancam, disiksa, bahkan dipenjara karena iman kepercayaan mereka. Di tengah tekanan ini, namun iman para pengikut Kristus semakin bertumbuh. Injil tetap diberitakan dan ajaran para rasul tetap diteruskan meskipun dengan tantangan yang besar yang mereka hadapi. Seiring dengan perkembangan gereja, muncul juga ajaran-ajaran baru yang mulai menyimpang dari ajaran yang semula yang para rasul ajarkan. Salah satu ajaran serius yang menyimpang saat itu adalah ajaran Arius, seorang imam dari Alexandria. Arius mengajarkan bahwa Yesus itu tidak kekal, dia adalah ciptaan tertinggi, tetapi bukan Allah sejati. Dengan kata lain, Arius menyangkal bahwa Yesus itu adalah sehakikat dengan Allah Bapa. Ajaran Arius ini menyebar dengan cepat karena Arius adalah seorang yang berkarisma dan dia memiliki kefasihan dalam mengajar dan berkhotbah. Akhirnya Arius memiliki banyak pendukung dan gereja pun mulai terbelah antara mereka yang percaya dengan Arius atau mereka yang percaya tentang pengajaran para rasul tentang keilahian Yesus.
Perpecahan ini menimbulkan ketegangan, bukan hanya dalam ranah teologis, tetapi dalam ranah politis juga. Kaisar Konstantinus yang baru saja melegalkan agama Kristen pada Edik Milan tahun 313 Masehi, sangat menginginkan kesatuan, baik itu dalam tubuh gereja maupun dalam kekaisarannya. Inilah konteks mengapa akhirnya Konsili Nisia ini diadakan. Untuk menanggapi ajaran Arius dan menyatukan kembali iman gereja pada fondasi yang benar. Setelah melihat kondisi terpecah karena ajaran Arius, akhirnya Konsili Nisia ini diadakan. Konsili ini diadakan di kota Nisia, wilayah Asia Kecil, yang sekarang dikenal dengan kota Iznik di daerah Turki. Kaisar Konstantinus yang saat itu baru saja menjadi Kristen memanggil seluruh pemimpin gereja, para uskup, dan para imam untuk berkumpul di satu tempat dan membahas mengenai pengajaran Arius ini untuk dapat menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi di gereja. Fokus utama konsili ini adalah untuk menjawab siapakah Yesus itu, apakah dia adalah ciptaan mulia seperti yang diajarkan oleh Arius, ataukah dia ini adalah Tuhan sehakikat dengan Allah Bapa seperti yang diajarkan oleh gereja mula-mula pada zaman para rasul. Jadi Konsili Nisia bukan tempat untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mengangkat derajatnya. Bukan juga untuk membuat doktrin baru. Konsili ini adalah forum resmi gereja untuk menegaskan kembali apa yang sebenarnya mereka sudah percayai sejak semula. Lalu sebenarnya apa hasil keputusan dari Konsili Nisia ini? Setelah melalui perdebatan yang panjang dan intens, akhirnya Konsili Nisia ini menghasilkan keputusan yang penting bagi gereja, bukan hanya pada saat itu, tetapi juga hingga pada gereja masa-masa sekarang. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa rangkum dari hasil keputusan Konsili Nisia ini. Yang pertama adalah penolakan terhadap pengajaran Arius. Ajaran Arius secara resmi ditolak dan dianggap menjadi ajaran yang sesat. Arius mengajarkan bahwa Yesus itu tidak kekal dan dia ini memiliki permulaan dan akhir, dan tidak menganggap bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah Bapa. Hal inilah yang menyebabkan keputusan Nisia untuk menganggap bahwa ajaran Arius ini adalah termasuk dalam kategori ajaran sesat dan harus tidak diajarkan lagi di dalam gereja. Para uskup yang hadir menganggap bahwa ajaran Arius ini bertentangan dengan kitab suci dan juga iman yang diwariskan oleh gereja sejak para rasul. Yang kedua adalah penyusunan Credo Nicea. Sebagai respon terhadap ajaran sesat itu, para imam dan uskup menyusun sebuah pernyataan iman yang disebut dengan Credo Nicea. Salah satu kutipan penting dalam Credo ini adalah yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu hakikat dengan Allah Bapa. Istilah kunci yang digunakan yaitu adalah homoousios, yang memiliki arti adalah sehakikat. Dengan kata lain, Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Dia bukan ciptaan tetapi kekal dan sepenuhnya memiliki hakikat keilahian. Credo ini bukanlah doktrin baru, melainkan pengakuan resmi yang sudah dipercayai oleh iman gereja pada saat itu. Tetapi kini diformulasikan dengan bahasa yang tegas untuk menolak distorsi dari apa yang dipercayai oleh gereja. Yang ketiga adalah pengucilan terhadap Arius. Arius sendiri dan para pengikutnya akhirnya jabatannya dipecat dan diasingkan oleh gereja. Karyanya dilarang dan dibakar sebagai bentuk perlindungan terhadap gereja dari ajaran yang menyesatkan. Dengan demikian, Konsili Nisia ini menjadi suatu tonggak sejarah gereja, bukan karena menciptakan keilahian Yesus, tetapi untuk memperjelas dan menegaskan apa yang menjadi inti iman kekristenan sejak semula. Kalau memang Yesus sudah diakui Tuhan sejak semula, dari mana kita bisa melihat pengakuan para rasul itu? Selanjutnya kita akan melihat kesaksian para rasul di Perjanjian Baru. Salah satu tuduhan umum yang menolak tentang keilahian Yesus mengatakan bahwa Yesus dan para rasul tidak pernah mengajarkannya, melainkan pengajaran Yesus adalah Tuhan baru diciptakan ratusan tahun kemudian. Tetapi apakah benar seperti itu?
Kita akan melihat tentang apa yang diajarkan oleh para rasul mengenai keilahian Yesus. Pada Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Penulis Injil Yohanes ini menegaskan bahwa Yesus, sang firman itu adalah Allah, dan bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Lalu kita juga bisa melihat dalam Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas melihat Yesus dalam tubuh kebangkitan, dia tidak berkata Rabi atau Guru, melainkan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dalam bahasa Yunani berbunyi, Ho Kyrios mou kai, ho Theos mou. Dan Yesus tidak menegur Thomas. Justru dia menerima pengakuan itu, menunjukkan bahwa pengakuan akan keilahiannya bukan sebuah kesalahan, melainkan respon yang benar. Dari dua ayat ini saja kita bisa melihat dengan jelas apa yang dipercayai dan diajarkan para rasul bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak sekedar menyebutnya Mesias atau Nabi, tetapi secara eksplisit mengakui keilahiannya, menyembahnya, dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa Konsili Nisia tidak menciptakan doktrin Yesus itu Tuhan, melainkan ini yang sudah dipercayai oleh para rasul dan gereja mula-mula. Selanjutnya kita akan melihat pengakuan dari bapak-bapak gereja sebelum diadakannya Konsili Nisia. Setelah para rasul wafat, kekristenan ini diteruskan oleh bapak-bapak gereja yang mereka lanjutkan dari iman-iman yang mereka percayai dari para rasul. Dan kita akan melihat beberapa pengakuan bapak-bapak gereja mengenai keilahian Yesus. Kita akan melihat apa yang diakui oleh bapak gereja Ignatius dari Antioquia. Ignatius, uskup dari Antioquia, menulis dalam perjalanannya kepada jemaat di Efesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mengatakan Yesus Kristus Allah kita. Surat ini ditulis pada tahun 100 Masehi. Jadi bagi Ignatius, Yesus bukanlah manusia biasa, melainkan dia adalah Tuhan yang sejati yang menjadi manusia. Selain itu kita juga bisa melihat pernyataan dari Irenaeus. Irenaeus menulis sebuah buku dengan judul Against Heresies. Kutipan bukunya berbunyi, Kristus sendiri adalah Allah, sebab firman itu ada bersama Allah. Ia menekankan bahwa iman gereja bersumber dari para rasul, dan bahwa Yesus Kristus bukan hanya utusan, melainkan Tuhan yang sejati yang merupakan juru selamat bagi semua orang. Apa yang kita bisa simpulkan dari pengakuan bapak gereja ini? Mereka semua hidup jauh sebelum adanya Konsili Nisia, tetapi mereka mengakui tentang keilahian Yesus yang kekal, sehakikat dengan Allah Bapa dan layak disembah. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa iman tentang keilahian Yesus bukanlah hasil dari konsili, melainkan warisan iman sejak zaman para rasul yang diteruskan oleh para murid dan dijaga oleh gereja mula-mula. Saya berharap video ini bisa menjadi suatu pegangan dan kekuatan iman bagi kita mengenai iman kita tentang keilahian Yesus. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.